Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Ibu Eka. Apa kabar Ibu Eka? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ada apa ini Ibu Eka? Main-main ke sini. Iya Ibu, ini lagi pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu. Maaf, apakah Ibu lagi sibuk atau mudah-mudahan sih nggak sibuk ya Bu? Alhamdulillah hari ini saya sudah selesai kegiatan. Sekarang tinggal santai saja istirahat. Boleh Bu, mari kita ngobrol. Ada apa ya Bu? Iya, sebenarnya ada sedikit permasalahannya Bu di kelas saya pada saat pembelajaran. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu biar lebih enak lah gitu. Baik Ibu silahkan. Kira-kira ini tujuan pembicaraan kita ini mau apa? Iya Ibu. Jadi saya pengen ngobrol sama Ibu itu ya biar nanti saya dapat itulah solusi atau ide saran dari Ibu di permasalahan saya lah. Dan saya dapatkan solusi yang mengatasi masalah yang sedang saya rasakan. Iya, kira-kira memangnya masalah yang sedang Ibu alami seperti apa ya? Ya Bu, jadi pada saat pembelajaran itu kan saya pernah menerapkan metode diskusi kelompok ya Bu. Nah, di situ saya Iya. merasakan ketika diskusi kelompok itu dalam kelompoknya itu hanya satu atau dua anak saja yang aktif, Bu. Jadi yang lainnya itu hanya sekedar main-main ataupun eh, ya terima beres lah Bu, terima jadi nanti hasilnya di akhir tinggal menuliskan saja seperti itu. Oh, jadi pada masalahnya pada pembelajaran di kelas ada beberapa anak ya, bahkan banyak anak itu yang tidak aktif gitu ya, Bu. Oh, seperti itu. Memangnya kira-kira dari rentang persen itu berapa anak sih yang kurang aktif gitu, yang menurut Ibu memang tidak aktif mengikuti pembelajaran? Iya. Jadi menurut saya itu dalam satu kelompok itu yang aktif itu baru 40% sekitarnya ya Bu. Jadi ya, yang kurang aktifnya Bu. Jadi saya merasa seperti itu Bu. Iya, memangnya menurut Ibu, harapan Ibu gitu, seberapa anak yang harusnya aktif di kelas? Ya, saya berharapnya sih Bu dalam pembelajaran itu ya harapan saya sih maksimal harus 100% semuanya aktif. Tapi ya walaupun tidak 100% paling tidak ya 90% lah semua anak-anaknya aktif. Iya. Jadi, ingin semuanya ikut berpartisipasi ya, Bu. Iya. Tapi apakah, dari yang Ibu inginkan itu, sebelumnya Ibu sudah melakukan suatu, usaha-usaha yang untuk mencapai hal itu, apakah Ibu sudah melaksanakan usaha tersebut gitu? Usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, sebelumnya saya melakukan ya mungkin saya dalam diskusi itu apa ya membagi kelompok-kelompok kecil, tapi memang kelompok-kelompoknya itu masih apa ya sesuai eh, di apa daftar kelas itulah Bu. Jadi absen satu sampai berapa kelompok satu, absen seterusnya kelompok dua seperti itu. Eh, Mmm. mungkin apa ya jadi kurang efektif apa ya Bu dari kelompok-kelompok kecil, tapi eh, dari urutan absen seperti itu Bu. Iya, sebenarnya sih Ibu sudah melakukan dengan baik ya, dengan cara, apa, membagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi diharapkan bisa, eee, berpartisipasi aktif dalam kelompok kecil ya mereka. Tapi dengan melakukan, pembagian kelompok menjadi kelompok kecil tersebut, apakah
ada perubahan ataukah ada hasilnya gitu dari usaha yang sudah Ibu lakukan tadi barusan yang sudah Ibu sebutkan? Ya, jadi dari apa ya pembagian kelompok kecil tersebut menurut saya masih jauh ya Bu dari kata berhasil, karena masih tetap saja jadi anak-anak yang kurang aktif dalam kelompok itu masih banyak seperti itu Hmm. Bu. Jadi masih kurang maksimal lah dalam pembagian kelompok kecil yang menurut absen itu Bu. Iya, jadi walaupun sudah melakukan berbagai usaha ya Bu, memang belum sampai ke harapan yang diinginkan ya, tapi memang ada Hmm. sedikit perubahan ya Bu dari usaha dibagi kelompok menjadi kelompok kecil tersebut. Nah, yang tadi sudah Ibu sebutkan kan katanya ada peningkatan ya menjadi 50% gitu ya. Jadi harapannya memang tadi Ibu pengennya ya 90% gitu ya. 90% bisa semuanya aktif. Ya mudah-mudahan bisa. Tapi kok ini usaha-usaha yang kemarin Ibu lakukan bisa berhasil cuman meningkat sedikit itu pasti ada kendala ya Bu ya. Kira-kira kendala apa yang bisa menyebabkan target itu tidak tercapai ya Bu ya? Ya, jadi mungkin kendala yang dihadapi oleh anak ataupun saya, mungkin anak-anak itu apa ya, belum menyukai konten materi yang saya berikan karena mungkin minat tidak sesuai dengan minatnya. Bisa juga mereka bosan dengan apa ya diskusi kelompok yang saya berikan ataupun pemberian tugasnya atau tugas akhirnya itu tidak sesuai yang mereka inginkan. Ah ini saya emang nggak suka gitu, mungkin seperti itu mungkin Bu. Ya, ya. Jadi tadi iya Bu, Ya, ya, tadi agak tersendat ya. iya, Eh, jadi masalahnya mungkin karena setelah diteliti gitu ya, mungkin tugas yang Ibu berikan tidak sesuai dengan keinginan mereka, mungkin seperti itu ya maksudnya. Jadi menurut Ibu, supaya anak menyukai tugas dari Ibu, supaya kendala itu teratasi, apakah ada upaya yang bisa Ibu lakukan? iya Bu. Jadi dari hambatan atau kendala-kendala tadi, mungkin saya sebaiknya menerapkan apa ya, eh, pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu. Jadi saya bisa memberikan konten materi yang berbeda sesuai dengan minatnya. Dalam proses pembelajarannya pun menyesuaikan dengan kelompok anak-anak yang eh, sesuai dengan minat yang mereka sukai. Ataupun juga saya bisa memberikan tugas akhir atau produknya itu yang berbeda. Jadi ketika anak menyukai hal menulis misalnya kita berikan tugas yang sesuai dengan minatnya. Begitu ya. Betul sekali Bu ya, sangat idenya itu sangat luar biasa ya. Saya mendengar dengan menerapkan diferensiasi konten produk ya. Menurut saya itu juga sangat ide yang sangat brilian Bu ya. Kira-kira rencana berjalan secara lancar, eee, apa yang perlu Ibu persiapkan atau lakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dipikirkan tadi, yang ide Ibu tadi gitu? Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Iya Bu. Jadi apa tadi yang mungkin menjadi solusi itu pasti banyak yang harus dipersiapkan ya Bu. Jadi saya memang harus merencanakan semuanya secara matang. Ya, pertama mungkin saya harus apa ya, memberikan asesmen awal dulu kepada anak. Jadi ketika saya akan memberikan materi apa, kita tanyakan dulu minat eh,
minat anak-anak tersebut dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Kemudian setelah memberikan asesmen awal, saya harus membuat RPP-nya dulu ya Bu, RPP-nya yang benar-benar membuat anak antusias untuk mengikuti diskusi. Dan saya juga harus menyiapkan materi yang kita pikirkan untuk anak-anak bisa aktif dalam diskusi kelompok tersebut, dan juga LKPD-nya, terus proses belajarnya seperti itu Bu. Iya, tentu saja ya persiapannya memang harus matang ya, Bu. Iya. Tapi ini kalau misalnya sudah ada persiapan, ya kita sudah Ibu sudah siap, kira-kira Ibu siapnya melaksanakan rencana aksi itu kapan ya, Bu? Ya, mudah-mudahan saya berencana akan melaksanakan itu minggu depan mungkin ya Bu, pada pembelajaran bahasa Indonesia pada materi merangkum teks eksplanasi itulah Bu. Mungkin sekitar hari Selasa minggu depan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan terrealisasi ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi tapi dari aksi tersebut, mungkinkah ada kendala yang bisa Ibu temukan ketika melaksanakan aksi tersebut? Ya, kendala pasti mungkin ada ya Bu. Mungkin awal-awalnya kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan bagi anak-anak belum memahami. Jadi ya saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak, dan mungkin juga kendalanya sarana dan prasarana harus memenuhi. Mudah-mudahan sih akan ada disiapkan sebelumnya. Betul, Ibu. Baik, tapi kan ketika kendala yang kemungkinan akan muncul sudah Ibu pertimbangkan dengan matang beserta dengan bagaimana cara menghadapi jika kendala tersebut muncul. Mudah-mudahan persiapan yang Ibu lakukan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya, baik itu konten, proses maupun produk gitu ya, yang akan Ibu lakukan pada nanti minggu depan ya Bu, di pelajaran bahasa Indonesia bisa berjalan dengan baik ya Bu. Kita doakan saja Ibu. Ya, dari dari perbicaraan kita kali ini, apakah Ibu mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan sudah mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Nina, saya mendapatkan sedikit pencerahan ya Bu dari masalah yang saya hadapi, yaitu siswa kurang aktif pada saat diskusi kelompok. Saya bisa mengupayakan agar pembelajarannya sedikit dirubah, dan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan sarana dan prasarannya dengan baik, media belajar, dan asesmen awal. Saya ada solusi untuk itu. Mudah-mudahan siswa akan aktif pada saat pembelajaran besok. Alhamdulillah. Semoga percakapan ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk kita berdua dan umumnya untuk semua orang ya, apalagi anak-anak. Iya Ibu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dina atas obrolan hari ini dan waktunya. Sama-sama Ibu Eka, terima kasih, lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu Eka. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Apa kabar Ibu Nina? Alhamdulillah baik. Ibu Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga Ibu Nina. Ibu Nina ada apa ini ngomong-ngomong? Ada yang mau diobrolkan? Iya Bu Eka, barangkali nih kalau Bu Eka ada waktu, saya ingin ngobrol-ngobrol lah sama Bu Eka, apakah bisa gitu? Alhamdulillah bisa sekali Ibu. Alhamdulillah saya tidak sibuk dan sedang santai nih. Ya, jadi Alhamdulillah. dari obrolan kita nanti apa nih tujuan dari Ibu Nina ingin mengobrol-ngobrol dengan saya? Sebenarnya, saya itu punya permasalahan nih, Bu. Jadi, saya ingin mencari teman gitu, ingin, bersama-sama mencari dan mendapatkan solusi, saran, atau masukan, permasalahan yang dihadapi oleh saya dari Bu Eka gitu. Jadi mau ngobrol sama Bu Eka, siapa tahu nanti mudah-mudahan saya mendapat solusi dari permasalahan saya ini. Oh, begitu ya Bu. Jadi Bu Nina mengajak ngobrol sama saya karena ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Nina. Coba bisa diceritakan apa masalahnya Ibu Nina? Jadi gini Bu, saya kan sekarang mengajar di kelas 7 ya Bu. Ya karena sebelumnya saya mengajar di kelas atas kalau di SMP itu kelas 9, sekarang baru saya mengajar di kelas 7 yang memang, sebelumnya mereka belum, belajar bahasa Inggris ya di SD-nya. Jadi ketika belajar susah sekali itu mereka untuk mau speaking, Bu, untuk berbicara itu, sangat susah gitu saya menggalinya gimana agar dia mau berbicara dalam bahasa Inggris. Oh, seperti itu. Jadi, Bu Nina sekarang karena mungkin, kelas 7 itu kan awal dari SD ya, Bu, Iya, dari awal peralihan dari SD, jadi mungkin anak, belum mau berbicara di depan kelas speaking dalam bahasa Inggris seperti ya, Ibu. Mungkin, iya, kira-kira dari apa ya, dari peserta didik sekelas itu kira-kira berapa persen, Bu, yang masih belum aktif atau belum mau berspeaking? dari 100% siswa ya, dari kan satu kelas itu ada 32 siswa, sepertinya hanya 40% Bu yang mau gitu ya, mau berbicara gitu. Walaupun misalnya kita cuman, silahkan ngomong satu kata saja gitu ya, yang mau mengeluarkan suara itu ya hanya sekitar 40% saja gitu. Jadi yang sisanya mereka, diam, ya kalau misalnya menulis sih mau, menulis mau, tapi kalau giliran, berbicara itu aduh saya sangat sulit, Bu. Jadi dari 32 siswa itu baru 40% ya Bu sekitarnya yang mau beraktif. Kira-kira harapan Ibu dari 40% itu atau dari semua siswa itu harapannya eh, harusnya seperti apa siswa tersebut Bu? Ya kalau dalam bahasa Inggris kan kita punya 4 kompetensi ya, Bu, kompetensi reading, speaking, listening, and reading. Jadi semuanya itu kan mereka harus belajar, harus bisa. Jadi saya berharap mereka, seluruh siswa bisa ikut, bisa mau berbicara gitu, mencoba berbicara dalam bahasa Inggris karena memang kan itu kompetensi yang sangat penting gitu ya dalam belajar bahasa Inggris, itu speaking sebenarnya. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu nih dari hmm, apa harapan-harapan Ibu itu yang selama ini sudah Ibu lakukan itu seperti apa Ibu? Sebenarnya selama ini juga saya sudah berusaha ya Bu, jadi ada beberapa cara, saya coba beberapa metode. Yang pertama misalnya saya, tunjuk satu-satu gitu ya, bertanya tetap nggak mau
saya tulis suatu kata atau satu kalimat, silahkan untuk membacanya tetap tidak mau. Ketika saya hanya yang membacakan, mereka hanya repeat ya, yang mengulangi apa yang saya katakan, tetap tidak hanya beberapa yang mau mengikuti gitu. Jadi saya membagi kelompok, silahkan kalian bikin conversation bersama temannya, satu bangku misalnya, bercakap bersama temannya, tetap mereka diam, malah senyum-senyum dan lain. Itu usaha-usaha yang sudah saya lakukan ada beberapa, tetapi tetap Bu, anak-anak tidak mau gitu. Iya, padahal metode-metode yang sudah Ibu berikan itu sudah sangat bagus dan beragam ya Bu. Kira-kira dengan metode yang sudah beragam itu tadi sudah meningkat meningkat berapa persen Ibu? Sebenarnya sih dari percobaan metode-metode seperti itu ada peningkatan sih Bu ya. Jadi ketika ada misalnya dari 40 bisa naik, ada 50, 60 gitu apalagi ketika repeat ya, hanya mengulang kata gitu. Ada jadi yang tadinya tidak mau berbicara, ada yang mau berbicara. Terus ketika bercakap bersama teman saja berdua, itu mereka ada juga yang tadinya diam ikut, tapi tetap masih ada beberapa yang sama sekali tidak mau berbicara. Jadi paling hanya 60% siswa yang mau aktif berbicara. Jadi belum maksimal ya Bu, belum maksimal Betul. pencapaiannya. Jadi kira-kira yang Ibu harapkan itu pencapaiannya di berapa persen Ibu? Saya ingin 100% tentunya ya Bu, 100% siswa aktif berbicara, mau berbicara. Tetapi untuk keaktifan ya mudah-mudahan setidaknya 95% mau berbicara di depan teman-temannya gitu. Seperti itu. Jadi harapan Ibu ya minimal 95% ya Bu, anak-anak bisa berbicara di depan dengan bahasa Inggris. Nah, kira-kira dengan pencapaian yang baru sekitar 50% itu kendala-kendala yang Ibu hadapi atau yang siswa hadapi itu kenapa ya Bu? Setelah saya teliti ya Bu, setelah saya lihat-lihat, mereka itu sebenarnya bisa berbicara gitu, apalagi kalau misalnya hanya mengulang kan kita saya mengucapkan mereka langsung mengulang kata, saya rasa semua anak juga bisa gitu, membaca juga kalau semua bisa gitu. Mereka sebenarnya dalam diri itu udah bisa, cuman yang saya lihat mereka itu malu gitu ya, tidak percaya diri, malu, takut salah, nanti ditertawakan sama teman-temannya, jadi lebih baik diam saja gitu. Karena memang bahasa Inggris memang berbeda ya dengan bahasa Indonesia, apalagi ketika tulisannya apa, kita jawab apa. Jadi ketika mereka salah takutnya, wah saya takut malah diketawain nih, ah mending diam aja, takut salah. Jadi yang saya lihat kayaknya seperti itu, kalau misalnya kemampuan berbicaranya mereka sepertinya sudah ada. Jadi seperti itu masalahnya ya Bu. Jadi anak-anak itu masih malu, masih kurang percaya diri atau takut ditertawakan sama temennya. Kira-kira menurut Ibu ada metode lain nggak agar anak mau melaksanakan speaking itu Bu? Sepertinya ya, saya akan coba metode personal approach ya, pendekatan secara personal. Wawancara, satu persatu gitu. Cuman mungkin, wawancara satu persatunya di dalam kelompok kecil. Jadi awalnya saya bikin dulu sebuah kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nanti dari saya akan mendatangi setiap kelompok itu untuk bertanya satu persatu ya, dengan seperti itu mungkin mereka akan mendapatkan kepercayaan diri dan merasa dihargai dan diperhatikan oleh saya. Juga mereka merasa ada perlindungan gitu, teman-temannya tidak akan menertawakan ya, karena yang nontonnya juga cuma satu kelompok kecil yang melihat mereka dan saya ada di dekat
dia bertanya, dilihatnya hanya temannya sedikit, mungkin dengan pendekatan personal seperti itu mereka lebih tergerak untuk mau gitu mencoba berbahasa Inggris, berbicara seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ini Ibu Nina. Idenya bagus sekali. Ingin menerapkan pendekatan personal kepada anak-anaknya. Kira-kira agar rencana Bu Nina itu berjalan dengan lancar, apa yang harus Bu Nina siapkan? Sepertinya yang harus saya persiapkan itu tetap saya harus mempersiapkan modul yang terbaik, modul yang memang dipersiapkan dengan baik, tentunya LKPD juga. Juga tetap saya harus berkoordinasi juga nantinya insya Allah saya akan bersama teman-teman MGMP Bahasa Inggris di sekolah saya, saling membagi pengalaman dan saya meminta saran dan pendapat mereka, bagaimana baiknya. Begitu, Ibu. Iya, Ibu, itu persiapan yang sangat bagus ya, Bu. Kira-kira persiapan yang sudah eh, Ibu rencanakan itu kapan Ibu akan mulai rencana aksi dari persiapan Ibu, Bu? Kebetulan nanti minggu depan ada materi introduce yourself ya, jadi memperkenalkan diri. Nah, itu sepertinya sangat cocok untuk memberikan tugas speaking ya. Terus juga nanti minggu depan saya ada jam di kelas 7I. Nanti saya akan coba terlebih dahulu di kelas 7I minggu depan dalam materi perkenalan. Seperti itu ya, Bu. Jadi, Ibu akan melakukan rencana tersebut minggu depan ya, Bu. Jadi, Iya. kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana aksi tersebut, Bu? Uh, Insya Allah nanti ke depannya kalau sudah berjalan, saya tetap akan melaksanakan gitu ya personal approach tersebut, baik di dalam kelas maupun di luar. Saya tetap akan mencoba mengajak anak untuk mau berbicara. Saya bertanya berbahasa Inggris, mudah-mudahan anak sebisanya menjawab bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Iya, berarti akan dilakukan secara rutin ya, Bu, Iya. pembelajaran tersebut. Kira-kira dengan pembelajaran atau rencana aksi tersebut, kira-kira akan ada kendala apa ya yang mungkin akan dihadapi oleh Ibu Nina dari rencana tersebut? Sepertinya kan ini ngobrolnya satu persatu ya, Bu. Jadi satu anak gitu ya. Jadi saya bertanya ke setiap anak satu persatu berarti membutuhkan waktu yang cukup gitu ya. Jadi saya sepertinya harus benar-benar bisa manajemen waktu dengan baik supaya malah tidak terteter malah tidak tercover semuanya gitu. Jadi pembagian waktunya mungkin memang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik. Jadi kira-kira menurut Bu Nina itu kendalanya adalah waktu ya Bu, karena Iya. pendekatan personal dan mungkin kan Bu Nina pasti sudah apa ya persiapan untuk menghadapi kendala tersebut itu seperti apa? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, nah jadi gimana nih dari obrolan kita siang hari ini? Apakah Ibu Nina sudah merasa tujuan obrolan kita sudah tercapai apa belum nih? Alhamdulillah Ibu, terima kasih sekali dengan ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Ibu. Akhirnya saya menemukan solusi ya dari permasalahan yang tadi saya bingung, terus gimana gitu ya. Dapat solusinya dan insya Allah nanti diterapkan di kelas bersama anak-anak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan percakapan kita hari ini sangat bermanfaat ya, khususnya buat kita berdua dan pada umumnya ya untuk pembelajaran
kita di kelas saya juga bisa menerapkan apa solusi yang Ibu Dina dapatkan tadi. Terima kasih Ibu, sangat membantu sekali dan membantu saya. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi partner selalu ya Bu. Sama-sama Bu Nina, terima kasih juga, semangat. Baik Bu, terima kasih atas mau menerima curhat saya. Demikian ya Bu, nanti kita ketemu lagi lah ya ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.